perhatikan tema prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020-2021. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nah, kita akan membahas pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan dengan kondisi perkembangan di dalam suatu negara secara berkesinambungan yang menuju pada keadaan yang lebih baik selama dalam periode tertentu. Nah, pertumbuhan ekonomi dapat dimaksud juga dengan proses kenaikan kapasitas produksi pada suatu perekonomian nasional. Terbentuknya pertumbuhan ekonomi adalah indikasi keberhasilan pada pembangunan ekonomi di dalam kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya ini adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Terdapat 5 faktor, yaitu yang pertama sumber daya manusia, yang kedua sumber daya alam, yang ketiga adalah pembentukan modal, yang ketiga adalah pengembangan teknologi, yang kelima adalah faktor sosial dan politik. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Menurut Profesor Simon Kuznets, ada 6 karakteristik pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisis yang berdasarkan kepada produk nasional dan komponennya, tenaga kerja, penduduk, dan yang lainnya. Nah, berikut ini adalah ciri-cirinya. Yang pertama adalah terjadinya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang cepat. Nah, kemudian adanya peningkatan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, terjadinya pertumbuhan struktural yang tinggi. Yang keempat, adanya urbanisasi dalam suatu negara. Yang kelima, melakukan ekspansi ke negara maju. Dan yang terakhir adalah terjadinya arus barang, modal, dan manusia antar bangsa-bangsa di dunia. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang penghambat pertumbuhan ekonomi. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama korupsi, laju inflasi, kemudian ada tingkat suku bunga, lalu kenaikan harga bahan bakar minyak, dan yang kelima adalah situasi keamanan yang tidak kondusif. Nah, yang pertama korupsi. Korupsi akan mempersulit pembangunan karena akan membuat kekacauan dan ketidakefisienan dalam pembelanjaan. Nah, yang selanjutnya ada laju inflasi. Inflasi akan berdampak pada menurunnya indeks kepercayaan konsumen karena masyarakat cenderung mengurangi belanja karena berhati-hati terhadap resiko kenaikan harga tinggi. Nah, selanjutnya ada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi investasi. Dan yang keempat, ada kenaikan harga bahan bakar minyak, yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak BBM mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional karena dampak kebijakan tersebut menimbulkan multiplier efek menyeluruh terhadap perekonomian. Nah, yang terakhir adalah situasi keamanan yang tidak kondusif. Adanya beberapa pandangan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kokoh dibutuhkan stabilitas politik dan keamanan. Investor yang pada saat ini dianggap sebagai salah satu yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu negara tidak akan mau menanamkan modalnya investasi jangka pendek maupun jangka panjang jika keamanan tidak stabil. Selanjutnya ada indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama adalah produk domestik bruto atau PDB, yaitu nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik keluarga negara tersebut dan negara asing.
Nah, selanjutnya yang kedua atau yang terakhir yaitu Produk Nasional Bruto atau PNB, yaitu nilai barang dan jasa yang dihitung hanyalah barang dan jasa yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatan nasionalnya dihitung. Nah, sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Yusuf Haryoni YS. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 hingga 2021. Nah, seperti yang kita tahu pada saat ini pandemi corona sangat menghantam seluruh perekonomian global. Nah, maka pastinya ini sangat memperlambat pertumbuhan perekonomian dari berbagai negara. Nah, untuk saat ini kami akan membahas mengenai prediksi perekonomian Indonesia. Nah, menurut Kepala Bappenas Suharto Monoarfa memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 hanya mencapai 1%. Suharto menyatakan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tidak akan mencapai target pemerintah sebesar 2,3% itu, disebabkan adanya potensi kontraksi cukup dalam perekonomian Indonesia kuartal kedua 2020. Hal ini karena pendapatan negara akan tergerus dan tingkat pengangguran diperkirakan bertambah sebesar 4,22 juta orang dibandingkan tahun 2019. Dan jumlah penduduk miskin di Indonesia juga diperkirakan turut bertambah. Padahal pemerintah telah menargetkan tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi 9% hingga 8,5%. Hal ini karena pemerintah daerah yang tidak menyampaikan dengan jujur data jumlah penduduk miskin. Karena dirinya ini dianggap telah sukses menurunkan tingkat kemiskinan di daerahnya. Namun ketika pemerintah pusat ingin membagikan bantuan sosial, secara tiba-tiba pemerintah daerah ini mengatakan jumlah penduduk miskinnya bertambah. Nah, oleh sebab itu Suharto meminta kepada seluruh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat berkoordinasi dengan baik dalam menghadapi berbagai macam persoalan, terutama terkait data jumlah penduduk miskin. Sementara itu, menurut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pertumbuhan Indonesia masih 3 besar di Asia. Sementara pandemi COVID telah memaksa ekonomi Indonesia tumbuh melambat, yakni mencapai 2,97% pada kuartal pertama 2020 ini. Nah, sedangkan BPS Badan Pusat Statistik mengumumkan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2020 ini tumbuh melambat sebesar 2,97% ini karena dibandingkan dengan kuartal 4 2019 pertumbuhan Indonesia tercatat minus 2,41%. Dapat kita lihat tampilan data BPS dan grafik-grafiknya. Nah, itulah tadi data yang ditampilkan oleh Badan Pusat Statistik mengenai bagaimana pertumbuhan perekonomian Indonesia pada kuartal 1 2020 ini. Nah, selanjutnya prediksi mengenai pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2020 dari INDEF atau Institute for Development of Economic and Finance. Menurutnya, INDEF ini menyatakan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh negatif 0,4% akibat pandemi corona atau COVID-19. Ekonom dan Direktur Program Indef Jakarta, Esther Sri Astuti, menyatakan periode lebaran kemarin banyak sekali pengangguran, PHK, produksi perusahaan-perusahaan terganggu, konsumsi terganggu, kemudian investasi juga terganggu. Ini semua adalah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
yang terdampak oleh COVID-19, sehingga pertumbuhan perekonomian di Indonesia ini mengalami kemajuan yang sangat lambat. Selanjutnya, prediksi perekonomian Indonesia menurut ASEAN Development Bank (ADB). Nah, ADB ini memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bakal terkontraksi -1%. Sekaligus di sini ADB merevisi proyeksi sebelumnya yaitu tumbuh 2,5%. Menurut ADB, pada kuartal 1 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di bawah 3% atau 2,97% saat ini merupakan pertumbuhan yang paling rendah terhitung sejak 2001. Konsumsi domestik tercatat tumbuh lambat di angka 2,8%, lalu investasi hanya mampu tumbuh 1,7%. Akibat rendahnya pertumbuhan investasi pada bangunan dan terkontraksinya investasi pada mesin dan peralatan. Meski begitu, ADB memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,3% pada tahun 2021, seiring dengan kenaikan pengeluaran dan geliat ekonomi global yang berangsur pulih. Selanjutnya, dari International Monetary Fund atau IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia -0,3% tahun 2020. Proyeksi pertumbuhan ekonomi ini memburuk dari proyeksi sebelumnya, yakni sebelumnya IMF memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 0,5%. Hal ini karena pandemi COVID, lagi-lagi pandemi COVID, meningkat pesat dari sejumlah negara berkembang, mengharuskan penutupan akses ataupun lockdown ketat dan menyebabkan gangguan pada aktivitas ekonomi yang lebih besar dari perkiraan. Namun, pada tahun 2021 IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali positif di level 6,1%. Nah, pandemi bisa mengakibatkan ekonomi dunia mengalami resesi pada tahun ini. Selain itu, pandemi corona juga akan membuat proses pemulihan ekonomi lebih lamban dari perkiraan sebelumnya. Nah, itu tadi prediksi dari ADB dan IMF. Selanjutnya, prediksi perekonomian Indonesia pada 2020 menurut World Bank atau Bank Dunia. Nah, menurut Bank Dunia, kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 0%. Saat ini, upaya menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak bisa mengesampingkan aspek kesehatan, tentunya karena adanya pandemi COVID. Lagi-lagi karena pandemi COVID ya. Baik, nah prediksi Bank Dunia ini terjun bebas dari realisasi pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia tahun 2019, yakni sebesar 5,02%. Meski demikian, PDB atau Produk Domestik Bruto Indonesia diprediksi bakal menanjak ke level 4,8% pada tahun 2021. Ini berarti bahwa ekonomi Indonesia diproyeksi akan membaik pada tahun 2021 nanti. Nah, kemudian bagaimana dengan menurut prediksi perekonomian Indonesia menurut Bank Indonesia? Nah, menurut Bank Indonesia, yaitu yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia yang Peri Warjio, memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berada pada kisaran 0,9% hingga 1,9%. Di kuartal 2 2020 saja, ekonomi diprediksi akan tetap turun, meskipun berdasarkan perkembangan terkini menunjukkan berkurangnya tekanan. Hal ini karena kondisi ekspor menurun sejalan dengan kontraksi perekonomian global. Selain itu, konsumsi rumah tangga dan investasi juga menurun akibat pemberlakuan kebijakan PSBB atau perlambatan sosial berskala besar, yang mana kebijakan PSBB ini mengakibatkan kurangnya aktivitas ekonomi dari para masyarakat Indonesia untuk melakukan aktivitas ekonomi. Nah, menurut Peri memperkirakan proses pemulihan perekonomian Indonesia baru mulai menguat pada kuartal 3 tahun 2020.
Hal ini sejalan dengan relaksasi kebijakan PSBB sejak pertengahan Juni 2020, serta stimulus kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah. Nah, pertumbuhan ekonomi nasional akan kembali meningkat pada kisaran 5% hingga 6% pada 2021. Tentunya ini didorong dampak perbaikan ekonomi global dan stimulus kebijakan pemerintah. Dan di sini Bank Indonesia ke depannya terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Republik Indonesia dan otoritas terkait agar berbagai kebijakan yang ditempuh dapat semakin efektif dalam mendorong pemulihan ekonomi, baik selama adanya pandemi COVID ini maupun nantinya setelah pasca ataupun setelah pandemi COVID ini mulai mereda. Nah, selanjutnya bagaimana dengan Kementerian Keuangan Indonesia? Kementerian Keuangan Indonesia Sri Mulyani memprediksi bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2020 berada di kisaran minus 0,4% hingga 1%. Nah, hal ini disampaikannya dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI. Sebelumnya, pemerintah Republik Indonesia menetapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan dua skenario. Pertumbuhan ekonomi pada skenario buruk berada pada kisaran 2,3% dan pada skenario sangat buruk terkontraksi 0,4%. Namun saat ini pemerintah Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada skenario buruk di kisaran 1% saja. Karena pemerintah melihat adanya kontraksi yang cukup dalam pada kuartal kedua di tahun 2020. Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan realisasinya tentu akan sangat tergantung dari kemampuan pemerintah untuk memulihkan ekonomi di kuartal 3 dan kuartal 4 tahun 2020 ataupun semester 2 tahun ini. Nah, setelah kita melihat berbagai prediksi perekonomian menurut berbagai lembaga maupun pemerintah Indonesia, tentunya kita sangat menyayangkan apabila pertumbuhan perekonomian Indonesia ini memang sangat lambat karena adanya pandemi COVID. Diharapkan setelah kita mengetahui dan setelah kita melihat video yang sudah saya sampaikan terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, semoga kita sebagai generasi bangsa bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan tetap mematuhi protokol pemerintah, serta kita juga harus mengembangkan semua potensi yang ada pada diri kita untuk bisa menunjang perekonomian Indonesia, terutama dalam hal pendidikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait prediksi perekonomian Indonesia tahun 2020 hingga 2021. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.